Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Negeri 8 Kebumen yang soleh dan solehah, yang semoga menjadi generasi penerus yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Marilah kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita dengan melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul-Nya. Semoga salawat serta salam Allah senantiasa curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita berpikir bersama bagaimana kita mensikapi masa muda untuk kita persiapkan bagaimana kita menghadapi masa tua yang lebih bermanfaat bagi orang lain, manfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Mempersiapkan diri itu sangat wajib, sebagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jagalah 5 sebelum 5. Yakni kita jaga masa muda sebelum masa tua, sehatmu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskinmu, masa luangmu sebelum sempitmu, dan masa hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim dan An-Nasai. Ada beberapa prinsip yang harus para pemuda perhatikan sebagai cerminan pemuda muslim. 1. Pemuda muslim harus bersemangat menuntut ilmu, sebagaimana pesan Rasulullah dalam hadisnya, thalabul ilmi faridah, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban. Imam Syafi'i rahimakumullah lewat pesannya, barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya belajar, maka dia akan meneguk hinanya kebodohan di sepanjang hidupnya. Maka barang siapa yang tidak menuntut ilmu di masa muda, maka bertakbirlah 4 kali, karena sungguh dirinya telah wafat. Yang kedua, pemuda muslim hendaknya berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Yakni jadi pemuda
jangan sampai menjadi beban orang tua. Pemuda harus bisa lebih mengembangkan potensi dirinya, sehingga potensi yang ada pada dirinya lebih bermanfaat dan berguna buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat atau berguna buat manusia lainnya. Sabda Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, artinya tidak kesulitan orang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya akan Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sebetulnya adalah sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7, In ahsangtum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Ketika kita menolong orang, jangan pernah kita mengharap bahwa yang kita tolong nantinya besok kelak harus menolong kita. Tetapi Allah Maha Penolong. Sebagai gambaran, ketika kita sedang ada di rumah, tetangga kita tolong. Apakah ketika kita sedang ada di sekolah, kita sedang repot, kita sedang nggak bawa pulpen misalkan, apakah kita berlari-lari, kita buru-buru pulang, minta pertanggungjawaban kepada yang kita tolong, tolong dong, kemarin kan saya tolong, sedangkan hari ini saya sedang butuh pulpen, tolong saya dipinjamin pulpen. Itu kan tidak. Tetapi Allah Maha Penolong. Dengan izin Allah, dengan ringan tangan kita menolong orang lain, ketika itu kawan kita yang akan menolong. Itulah kehendak Allah. Yang ketiga adalah pemuda muslim yang mempertahankan akidahnya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13, Innahum fityatun amanu bi rabbihim wasidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Ketika seorang pemuda menjaga akidahnya, pemuda yang lain akan sangat menghormatinya. Tidak sebaliknya, ketika pemuda-pemuda yang lain mengajak jalan sore, padahal
saat ini adalah saat Ramadan. Mereka jalan sore dengan beberapa kawan pemuda lainnya, berpapasan dengan kawan pemuda lainnya dari kampung yang berbeda. Disitulah yang kadang menyulut emosi yang suka tidak terarah. Tapi berbeda dengan pemuda-pemuda yang menjaga akidahnya, mereka akan lebih memilih pergi ke masjid atau musola, membantu para ustadz ataupun bapak kiai, membantu persiapan buka bersama ataupun taklim di musola atau masjid. Yang keempat adalah pemuda muslim beramal untuk masa tua. Masa muda adalah modal masa tua. Karena ingat, masa muda ketika sudah tua tidak akan kembali lagi. Yuk kita jadi orang muda lagi, kecuali wataknya. Sungguh yang sudah kita lalui tidak akan kita lalui kembali. Maka dari itu, marilah kita berbuat, kita beramal, kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul untuk mempersiapkan diri kita di kemudian hari. Segala yang baik dari Allah dan Rasul, dan ada kekeliruan dan khilafan ada dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.